Saudara, seperti kita dan saya hari ini ada duduk di tangga. Saya mau berkata kepada setiap saudara, kita sedang dibawa Tuhan naik dari satu langkah kepada langkah yang lain. Kepada satu kemenangan, kepada kemuliaan yang lain. Kepada lawatan demi lawatan yang lebih besar. Dan saudara, hari ini saya mau berkata, jangan berhenti. Jangan biarkan seorang pun menurunkan engkau. Tapi biarlah kita terus naik. Setiap langkah akan membawa kita terus naik. Saudara, mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dan 44. Setelah itu Elia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Lalu bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Maka demikianlah sampai 7 kali. Saudara bayangkan. Saudara, jarak antara tempat Elia dan bujangnya naik butuh 10 kali, 10 menit. 10 menit naik, 10 menit turun. Dan saudara, dia harus mengulang 7 kali. Kita teruskan ayatnya. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu, turunlah. Janganlah sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara, kita lihat di sini. Seringkali kita berkata, saya sudah berdoa dan tidak ada apa-apa. Seringkali kita berdoa, saya sudah deklarasi bu, dan tidak ada apa-apa. Seringkali kita berkata, kita sudah mengasihi orang, kita sudah menginjil dan tidak ada efek apa-apa. Seringkali kita berkata, saya sudah belajar tetapi tidak mengerti apa-apa. Tapi saya mau berkata hari ini, jangan berhenti. Seringkali Tuhan melihat ketekunan kita. Itu tidak pernah sia-sia. Kelihatannya tidak ada apa-apa. Tetapi itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan kekuatan. Menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Biarlah setiap kita hari-hari ini tahu, saudara, Tuhan sedang berkata, ayo nak berdoa sekali lagi. Ayo nak berharap sekali lagi. Ayo nak belajar dan belajar dan belajar sekali lagi. Ayo nak kejar dan buat lawatan sekali lagi. Saudara, saya mau ambil contoh, namanya adalah Andre Murray. Saudara, dia menunggu revival atau lawatan 36 tahun lamanya. Saudara, di tahun 6 tahun pertama dia berkata, Tuhan mau buat lawatan, Tuhan mau buat lawatan. 6 tahun saudara. Dan tidak ada satu orang pun yang mau ikut dia berdoa. Orang tidak percaya. Orang tidak mengerti. Orang berkata, apa sih yang kamu omongkan? Bukankah semua baik-baik? Kenapa engkau inginkan revival? Bukankah semua normal-normal saja? Saudara, dan tahun-tahun kemudian, saudara, 16 tahun kemudian barulah mulai, saudara, dia menghasilkan 300 orang yang mau ikut, yang sepakat dengan dia. Tetapi itu tidak pernah berhenti. Sampai kemudian KKR yang isinya puluhan ribu day by day. Tapi itu membutuhkan 36 tahun. Saudara bisa bayangkan. Dan ada banyak orang berkata, saya sudah berdoa berapa lama? 1 minggu. Dan mereka menyerah. Saudara, hari-hari ini adalah generasi instan di mana-mana. Saudara, kita mau semua serba cepat. Kita mau mie instan, bubur instan. Kita mau cake instan, saudara. Dan kita pakai microwave karena apa? Semua cepat. Karena bahkan untuk menunggu oven atau menunggu penggorengan, seringkali kita berkata kita lebih suka yang instan. Saudara, tetapi Tuhan berkata ada banyak dalam hidup kita tidak bisa instan. Bolehkah Tuhan mengukir hidupmu? Bolehkah Tuhan mencetak sesuatu yang ajaib dalam hidupmu? Bangunan tidak pernah bisa jadi, saudara, hanya dengan perkataan. Tapi seringkali bata demi bata, beton demi beton, kayu demi kayu harus disusun. Demikian seringkali lawatan, seringkali kehidupan kita, destiny kita harus disusun. Saudara, saya baru saja ulang tahun dan ada begitu banyak semua berkat-berkat, doa-doa yang menurut saya sangat luar biasa. Saudara, mereka memberikan banyak hal, saudara, yang baik. Dan saya sangat diberkati.
Bahkan beberapa saudara berkata bahwa saya sangat dicintai Tuhan dan buat saya itu tetap anugerah. Tetapi tiba-tiba ada satu orang berdoa dan berkata begini, Bu, Tuhan berkata jangan pernah marah, maafkan. Kalau aku harus selalu mengenakan jubah berduri dalam hidupmu. Dan jubah berduri itu akan terus dan terus aku kenakan. Sekalipun engkau harus berdarah. Sekalipun itu meninggalkan beban dan luka dalam hidupmu. Tapi itulah yang membawa engkau kuat. Dan itu mengukir perjanjian demi perjanjian. Saudara, pada waktu dia mengatakan itu saya mulai menangis. Saya mengenal sungguh saudara baju itu. Saya mengenal bagaimana mulai dari umur 3 tahun Tuhan membiarkan tangan saya kena kanker. Dan 1 tahun saya berdoa, baru Tuhan menyembuhkan secara total. Saya mengingat bagaimana saya umur 9 tahun kena meningitis. Dan saudara, kami berpuasa 40 hari 40 malam. Saya koma saudara selama 1 bulan. Saudara, saya mengingat bagaimana Tuhan harus membiarkan saudara. Saya mengalami lebih dari 20 kali tabrakan. Dan salah satu tabrakan itu, saudara, menimbulkan 5 luka di kaki saya, di lutut saya. Dan harus disedot sebanyak 5 kali saudara. Sampai darah itu habis. Banyak orang berkata, why? Itu belum terlebih lagi dengan anak saya yang harus meninggal. Kena virus di Bantar Gebang tempat sampah. Kenapa luka-luka itu harus Tuhan biarkan? Saudara, dan saya mau berkata itu tahun demi tahun. Menimbulkan sesuatu perjanjian. Kenapa sampai hari ini saya menjerit lawatan? Karena saya tidak mau kehilangan satupun. Karena saya tahu betapa sakitnya kehilangan satu anak. Dan betapa sakitnya kalau Tuhan harus kehilangan miliaran jiwa di alam maut, di neraka. Karena itu hari-hari ini saya mau berkata buat setiap kita, biarkan Tuhan mengukir hidup kita. Sekalipun seringkali ukiran itu menyakitkan dan tajam. Saudara, biarkan Tuhan membiarkan kita kelihatannya menghadapi kesia-siaan. Tapi sekali lagi saya berkata, berdoa lebih lagi. Menyatu dengan Tuhan lebih lagi. Masuk lebih dalam lagi. Dan jangan pernah berhenti. Naik lebih tinggi lagi. Saudara, naikkan penyembahanmu lebih lagi. Sampai selamanya kita akan ada di dalam hadirat Tuhan. Biarkan engkau 7 kali bahkan mungkin lebih melihat. Dan mungkin orang berkata sia-sia. Saudara harus berkata tidak. Dasar sedang dibuat, tangga sedang disusun, kemenangan sedang diatur. Pasti kita mencapai puncak kegenapan. Tuhan Yesus memberkati.